Perang Badar. Perang Badar kenapa ya? Perang Badar karena orang-orang musyrikin yang pertama kali membunuh para sahabat di Mekah, diusir, hartanya diambil, terjadi perang Badar. Perang Uhud, mereka yang datang serang. Perang Khandaq, mereka yang datang serang. Kemudian Nabi, ini rata-rata Nabi membalas ya. Kemudian Nabi kenapa mengirim Sariyah? Karena sebagian mereka ingin menyerang. Kalau kita baca sejarah sangat jelas. Berkumpullah sekelompok orang, kemudian kabilah-kabilah ingin menyerang Nabi, maka Nabi mendahului menyerang. Karena mereka sudah berencana buruk. Kemudian sampai di Tabuk juga kenapa? Karena mereka membunuh sebagian utusan kaum muslimin, maka Nabi balik menyerang. Rata-rata demikian. Sementara yang tidak memulai peperangan, tidak ada peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, kaum Yahudi di awal, Bani Qainuqa, Nabi biarkan sampai mereka berkhianat baru Nabi usir. Bani Nadir, mereka berkhianat baru Nabi usir. Bani Quraidah ingin memerangi ini baru Nabi perangi. Contoh lagi misalnya orang-orang Nasara di Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Ya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk memerangi kaum Nasara yang ada di Habasyah. Ya. Karena Nabi pernah punya hutang budi sama mereka. Ya. Nabi pernah punya hutang budi sama mereka. Ya. Maka ini semua menjelaskan, sebagian ulama menafsirkan tadi hadis yang sedang kita bahas. Umirtu an uqatilan nas ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Manusia di sini maksudnya adalah kafir khusus, tidak semua orang maksudnya. Di sini alif lam di sini adalah alif lam lil ahad. Kalau belajar bahasa Arab insyaallah ngerti. Lil ahad, atau bisa dikatakan al-am yuradu bihil khusus, yaitu umum tapi maksudnya khusus. Adalah orang-orang kafir khusus yang memang Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka ya. Karena kalau Nabi tidak memerangi, mereka juga memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan sekalian tentang pemahaman hadis tadi. Karena sebagian orang mencela Islam ya, mereka mengatakan bahwasanya Islam tersebar dengan pedang ya, dan itu tidak benar. Memang para sahabat mereka berjihad ya, sebagian mereka kemudian berjihad. Kenapa? Di antaranya kata para ulama karena ada yang menghalangi dakwah mereka. Kalau ada yang menghalangi dakwah mereka, ya, maka terjadi peperangan. Itu darurat ya, karena ada yang menghalangi dakwah. Sementara kita harus menyebarkan Islam di mana-mana. Kita harus menyebarkan Islam di mana-mana. Itu pun kalau terjadi peperangan, maka ada 3 pilihan ya. Bisa mereka masuk Islam, atau mereka pilih berperang, atau mereka bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, dan silakan kalau mereka tidak beragama Islam, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita bicara tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada peperangan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Nabi tidak datang-datang kemudian bunuh orang musyrik, tidak. Tapi ada sebab-sebab tertentu yang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memerangi mereka. Dan kenyataan yang ada, Islam tersebar di dunia bukan dengan peperangan. Lihat India punya pedagang datang ke sana, Islam tersebar. Cina, ya, mana ada peperangan Cina, orang tidak ada, malah Islam tersebar dengan akhlak. Indonesia, Islam tersebar di Indonesia apa? Filipina, Malaysia dengan apa? Bukan dengan peperangan, bahkan dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan yang menakjubkan, ketika orang-orang Tatar memerangi kaum muslimin di Baghdad, mereka perang dan mereka bunuh kaum muslimin banyak, justru banyak orang-orang Tatar yang masuk Islam. Ini perkara yang menakjubkan, dicatat oleh sejarah bagaimana orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mereka menang, justru mereka kemudian masuk Islam. Itu terjadi. Kenapa? Karena akhlak kaum muslimin. Sebaliknya, orang-orang yang menuduh kita teroris dan yang lainnya ya, dengan hanya perbuatan kesalahan sebagian kelompok seperti ISIS dan yang lainnya, yang tentu juga kita tidak setuju karena mereka merusak citra kaum muslimin. Ya, justru kalau kita bicara sejarah, justru agama mereka tersebar dengan apa? Dengan penjajahan, dengan pembunuhan, dengan pemaksaan, dan itu yang terjadi. Sebagaimana orang-orang Nasara, sebagian mereka agama mereka tersebar dengan cara demikian. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat ya, kalau bisa disalahpahami seperti tadi Aceh sebutkan, ayat-ayat ini semua berkaitan dengan memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Demikian juga mereka juga memiliki ayat-ayat yang menunjukkan demikian ya, yang bahkan lebih sangat sadis ya. Kalau kita dalam Islam terjadi peperangan pun tujuan kita bukan untuk membantai. Makanya orang yang tua tidak boleh dibunuh. Ahli ibadah tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Anak kecil tidak boleh
dibunuh, tidak boleh melakukan kerusakan di alam ketika terjadi peperangan. Ini adab-adab dalam Islam. Sampai ada buku khusus tentang akhlak Islam dalam peperangan. Ada risalah khusus saya punya ada tentang akhlak Islam dalam peperangan, menunjukkan bagaimana Islam punya adab ketika dalam peperangan. Saya bacakan seperti sebagian nas atau teks ayat dalam buku mereka, seperti dalam Samuel 1 ayat 15 ya. Ya. Samuel berkata kepada Saul, ya kalau kita mau bilang tuduh-tuduhan gara-gara ayat yang disalahpahami, ayat mereka juga bisa menunjukkan akan hal tersebut. Contoh kata Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan ini dalam buku mereka. Dalam Samuel 1 ya. Jadi kita tidak ada seperti ini ya. Jadi maksud saya siapa yang lebih pantas untuk dituduh sebagai agama yang sadis, yang membunuh? Saya rasa kenyataan menunjukkan Islam tidak demikian. Islam tersebar dengan rahmatan lil alamin, dengan akhlak dan yang lainnya. Adapun kasuistik seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW berperang karena mereka yang mendahului menyerang kaum muslimin, dan Islam tersebar dengan rahmat. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.